Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di pertemuan 2. Di pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang DTC, DCL, dan statement select. Nah, kita mulai dari DTC dulu, atau data transaction control. Nah, DTC itu adalah perintah yang berfungsi untuk menjaga kekonsistenan data. Nah, yang pertama itu ada save point. Save point itu berfungsi untuk menandai perubahan data. Di sini misal kita buat save point save 1, save point create. Nah, terus kita coba hapus dua data deh. Delete from MHS where nilai sama dengan 80. Coba. Nah, ini kan dua datanya hilang ya, karena tadi udah kita hapus. Terus kita tadi udah nggak save nih. Nah, kita mau rollback nih. Nah, rollback itu untuk membatalkan perubahan database yang terjadi setelah save point. Nah, cara rollbacknya kita tinggal rollback to save point. Salah. Rollback to save 1. Nah, sekarang kita coba select bintang from MHS. Nah, datanya kembali lagi kan. Terus coba kita hapus data lagi. Delete from MHS where nama sama dengan Budi. Select bintang from MHS. Nah, kan ini nama Budinya udah hilang ya. Terus sekarang kita commit. Nah, commit itu berfungsi untuk menandakan akhir dari suatu transaksi dan membuat semua perubahan data menjadi permanen. Jadi setelah kita commit, data ini nggak bisa di rollback lagi. Kita coba rollback to save 1. Nah, ini karena datanya sudah di commit, jadi nggak bisa balik ke save point tadi gitu. Berikutnya ada select statement. Seperti yang udah kita tahu, select statement ini fungsinya untuk kita melihat isi dari tabel. Nah, ini ada 3, ada select all, ada select field, sama select alias. Nah, yang pertama kita select all. Ini mungkin udah pada tahu, pasti udah pada tahu sih. Select all itu select bintang from MHS kayak gini, berarti untuk menampilkan semua isi tabel. Terus ada select field. Select field itu kita untuk nampilin beberapa atau field tertentu aja. Misal select nama from MHS. Nah, jadi yang muncul cuman field nama aja. Terus ada lagi select alias. Jadi gini, select misalnya asal kota, as kota from MHS. Nah, ini kan harusnya nama fieldnya asal kota ya, tapi kita kasih alias, jadi yang muncul cuman kota aja. Nah, ini shortcutnya. Oke, berikutnya ini ada fungsi aritmatika. Di sini saya buat tabel baru, ada kolom UTS dan kolom UAS. Nah, fungsi aritmatika tuh kayak yang biasa kita tahu, ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah, di sini yang saya pakai itu cuman tambah sama bagi. Terus di yang saya coba ini itu kayak gabungan dari select field sama select alias. Kita langsung aja select nama, koma. Nah, di sini kita masuk ke alias ditambah aritmatika gitu. Misal UTS tambah UAS bagi 2 as rata from MHS.
MHS2. Nah, hasilnya ini muncul nih, ada kolom nama sama ada rata-rata. Nah, rata-ratanya ini tuh nggak masuk ke sini, nggak masuk ke tabel MHS2. Di sini cuma dikasih alias saja biar hasilnya muncul gitu. Berikutnya ada fungsi perbandingan. Itu kayak yang kita tahu ya, ada sama dengan, ada lebih besar sama dengan, dan lain-lain. Mungkin pasti udah pada paham. Nah, sebagai contoh saya langsung coba aja. Misalnya select bintang from MHS2 where UTS lebih besar dari 70. Jadi yang kita tampilin tuh yang nilai UTS lebih besar dari 70. Nah, ini ada 3 tabel. Kenapa? Soalnya satu record nilai UTS cuma 70. Sekarang kita coba yang lebih kecil. Ini kan no row selected. Kenapa? Karena nggak ada gitu. Oke, berikutnya ini ada operator pembanding. Ini saya keluarin dulu. Ini saya pakai tabel MHS yang pertama, yang cuma ada satu nilai. Oke, di operator pembanding ini tuh yang pertama ada between and, yang digunakan untuk membandingkan antara dua nilai. Kita langsung coba select bintang from MHS where nilai between 30 and 100. Aduh, salah 30 and 80. Ini bener sih, cuman ini aja biar kelihatan. Nah, ini kan yang Budi ini nggak kelihatan lah ya. Kenapa nggak kelihatan? Soalnya Budi ini nilai 100. Nah, ini perbandingannya cuma antara 30 dan 80 gitu. Nah, berikutnya ini ada operator in. Untuk operator in ini itu saya bingung jelasinnya, tapi yang saya tangkap itu operator in itu untuk memanggil sesuai kondisi yang ditentukan gitu. Mungkin kita coba aja. Nah, saya lihat bintang from MHS where asal kota in Bekasi sama Jakarta. Nah, ini kan yang muncul cuman Bekasi dan Jakarta, karena yang kita panggil tuh cuman Bekasi dan Jakarta gitu. Mungkin kalau misalnya nggak paham bisa tanya aja di Google Meet. Berikutnya ada is null. Ini cuman manggil yang nilainya 0. Kita coba aja select bintang from MHS where asal kota is 0. Nah, ini yang kepanggil cuman Robi dan Budi. Kenapa? Karena si Robi dan Budi ini asal kotanya nggak diisi alias 0 gitu. Oke, berikutnya ada operator like. Nah, like ini mungkin tahu ya. Like ini untuk menampilkan nama yang kalau kita nyari misalnya kita cuma tahu huruf keduanya atau yang ada huruf apa gitu. Ini kita langsung coba aja. Select bintang from MHS where nama like a persen. Nggak ada ya. Coba kalau A nya besar. Nah, ini ada yang muncul Arlan dan Akbar. Nah, ini maksudnya A persen ini huruf pertamanya A. Nah, persen ini mewakili saya bilangnya nilai random gitu. Jadi yang penting angka depannya A dan seterusnya kita nggak tahu. Oke, berikutnya ada
misalnya persen i persen underscore i persen, yang muncul Diko aja. Nah di sini underscore ini mengindikasikan karakter tunggal. Misalnya kita mau nyari, kita tahu cuma karakter keduanya itu ada huruf i, nah berarti depannya itu ada underscore-nya gitu. Terus berikutnya ada order by clause. Nah order by ini tuh saya cuman untuk kita ngurutin aja. Misalnya select bintang from MHS order by nama. Nah ini kan Akbar, Arlan, Budi, Diko, Robi, jadi diurutin dari A sampai Z. Kalau misalnya mau kebalik bisa ASC maaf. Nah kalau mau kebalik berarti kita descending ya. Ini berarti dari Robi, Diko, Budi, Arlan, Akbar. Oke, sekarang kita masuk ke membuat user dan memberikan hak akses. Untuk membuat user kita tinggal create nama user. Misalnya create user, nama user saya kasih Diko aja. Identified by password. Password ini saya kasih aja sys. Nah, udah. Nah kita kasih dulu hak akses untuk membuat session di user Diko. Caranya grant create session to Diko. Nah kalau udah baru kita bisa login ke Diko. Tapi sebelumnya kita kasih dia hak akses untuk select dulu. Sama kayak tadi, grant select on table. Di sini tabelnya MHS yang udah ada to Diko. Nah kalau udah kita coba connect ke Diko sys. Nah sekarang select bintang from MHS. Nah ini nggak bisa, soalnya MHS nya kan ada di user system. Berarti kita masukin aja sistemnya. Caranya kayak select bintang from system atau usernya .mhs. Nah baru muncul. Sekarang gimana kalau kita mau insert into MHS system.mhs values. Nah kita asalin aja 7 terus ini terakhir 20. Nah ini inefficient privilege, soalnya tadi kita kasih dia hak akses create session sama select doang gitu. Tapi kalau misalnya mau ngasih si Diko ini semua hak akses, kalian tinggal grant all privilege to Diko kayak gitu. Oke, mungkin untuk pertemuan ini sekian. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya aja di Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.